di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Paru, YouTuber tertua di semesta. Semoga penonton pesantren Jalali sehat ya. Jangan disia-siakan waktu hidup, waktu sehat untuk meniti jalan hidup di dunia yang penuh fitnah ini dengan hati-hati ya. Penuh intrik politik, penuh cobaan, penuh masalah. Semoga Allah melindungi kita dalam al-hayatul faniyah, dalam kehidupan yang fana, yang sementara itu menuju kehidupan al-baqiyah, kehidupan yang kekal abadi, yang di sana nanti kita nggak mati-mati lagi. Sekarang waktu masih ada, hari ini, pakailah hari ini yang 24 jam. Jangan berharap besok masih ada umur. Besok itu hanya harapan ya. Hanya cita-cita. Yang real itu adalah sekarang. Dan kemarin sudah menjadi sejarah dan menjadi kenang-kenangan saja, dan tidak bisa diperbaiki lagi. Perbaikan hanyalah ada pada hari ini ya. Sekarang kita bicara tentang ini ya, usaha-usaha orang-orang untuk berlomba-lomba di masa sekarang ini untuk mencari posisi politik ya, untuk memperbesar ambisi-ambisi duniawinya. Misalnya Kaisang, anaknya Pak Jokowi, itu mencoba peruntungannya, yang tadinya pedagang menjadi politisi, menjadi wali kota Depok kalau nggak salah, Kaisang Pangarep ya. Sementara anaknya Pak Jokowi lagi, namanya Gibran Rakabuming Raka, itu mencoba setelah jadi wali kota Solo, mencoba untuk menjadi gubernur Jawa Tengah atau gubernur DKI. Tapi kalau di DKI mungkin dia berat ya, akan berhadapan dengan AHY, mungkin berhadapan dengan Ridwan Kamil di sana ya. Atau berhadapan dengan siapa lagi. Tampaknya dia akan mengincar gubernur Jawa Tengah, yang mungkin menurut survei ya, survei yang bisa diatur lah ya, elektabilitasnya tinggi katanya. Kemudian Bobi, menantunya Pak Jokowi, itu mencoba menjadi dari wali kota Medan menjadi gubernur Sumatera Utara ya, dibayang-bayangi oleh gubernur yang sekarang Edi Rahmayadi. Sementara Pak Jokowi sendiri sudah di ujung senja kekuasaannya ya kan, dan tampaknya dia yang diperlukan bukan mencapai tonggak-tonggak kekuasaan lagi, tapi bagaimana dia turun
dengan safe, dengan aman. Makanya dia lebih suka mengendorse atau merapat ke Prabowo yang dia bayangkan akan menjadi presiden, dan bisa Prabowo sebagai semacam protektor politik yang melindungi kepentingan-kepentingan Joko Widodo dan melindungi kekeliruan-kekeliruan kebijakan politiknya di IKN, di kereta cepat dan lain-lain, sehingga tidak sampai dibawa ke ranah hukum ya. Tentu dia tidak bisa ya mendukung lagi Ganjar yang sudah diprotek oleh Megawati, didukung oleh Megawati. Jadi orang itu sekarang berlomba-lomba, seperti Anies juga berlomba-lomba ingin mencapai kemenangan sebagai presiden presiden RI, dan mencoba mencari pasangan yang cocok, belum dapat katanya. Nanti habis pulang dari tanah haji, ibadah haji di tanah suci Mekah, itu akan menentukan pilihan calon wakil presiden, entah AHY, entah Aher, atau entah Khofifah, atau entah siapa lagi ya. Sementara Ganjar juga begitu, bingung mencari pasangan, yaitu wakil presidennya. Apakah Mahfud MD, apakah Yeni Wahid, apakah Khofifah, apakah yang lain-lain. Begitu juga ya Prabowo, dia juga bingung dari wakil presidennya. Semua masih saling menunggu, mungkin menunggu manuver-manuver dari Anies Baswedan. Orang-orang itu pada cari kekuasaan ya, terus rakyat itu cari apa coba? Jadi rakyat sekarang mengamati tingkah laku para penguasa-penguasa, calon-calon pemimpin bangsa di depan, yang selama ini juga pemimpin-pemimpinnya itu, pemimpin politik kita, pejabat-pejabat publik kita juga nggak ngurusin rakyat ya. Contohnya nggak ngurusin rakyat apa? Nggak sungguh-sungguh mereka. Ekonomi nggak berkembang, nggak maju, nggak meroket sebagaimana janji awal bisa 8%. Tahun 2022 itu ekonomi 5,3. Kalau pengangguran bisa habis, yang 1 tahun itu tumbuh angkatan kerja 2,9 juta kalau tidak salah. Itu kalau bisa terserap semua, bisa kerja semua, itu kalau pertumbuhan ekonominya 2 digit. Kata Rizal Ramli, itu berarti pertumbuhan ekonomi 10 atau 12, itu baru makmur secara ekonomi. Dan belum lagi masalah selain ekonomi juga korupsi di mana-mana ya. Korupsi BTS tuh pemancar ya, 4G, paket 1, 2, 3, 4, 5 ya, katanya di 2 korupsi 8,3 triliun, nilai proyeknya 10 triliun, 80% diduga dikorupsi. Untuk bancaan ya untuk Johnny Plate dan kawan-kawannya ya, dan yang terkait dengan yang terakhir dijadikan tersangka yang ke-8 itu adalah Muhammad Yusrizki ya, direktur utama dari PT, satu perusahaan yang milik dari Happy Hapsoro. Happy Hapsoro itu adalah suami dari Puan Maharani ya kan. Ya paling nanti dilokalisir yang kena paling direktur utamanya, bukan Happy Hapsoronya kan gitu yang dibidik oleh, ya selalu ada usaha-usaha, istilah pengamat itu tebang pilih ya. Dan usaha-usaha untuk menjegal Anies terus dilakukan karena potensial Anies itu sudah menang ya jadi presiden tuh, karena rakyat menghendaki perubahan negeri yang kacau balau begini. Seperti indeks persepsi korupsi, corruption perception index itu anjlok ya. Dari 34 nilai skornya menjadi 38. Dari 38 anjlok menjadi 34. Negara yang paling korup adalah Somalia, skornya paling rendah 12. Sementara Finlandia, Swedia itu di atas 90 negara yang bebas korupsi. Negara Skandinavia itu loh, termasuk negara 5 besar, termasuk Singapura, itu ada negara yang bebas korupsi, meskipun Singapura adalah negara penampung dari para koruptor Indonesia. Mungkin tempat pencucian uang juga mungkin. Nah itulah Indonesia ya, pendidikannya juga berantakan ya, nggak jelas mau dibawa kemana itu.
paling enggak sudah kita bayangkan pendidikan tinggi menghasilkan tukang-tukang ya, yang bisa bersaing global. Itu maksudnya dia lulusan-lulusan perguruan tinggi di Indonesia itu menjadi skrup ya, dari sistem kapitalisme global. Akhirnya Indonesia menjadi pasar tuh. Dan kita sebagaimana diingatkan oleh Haji Agus Salim, pahlawan nasional kita 100 tahun yang lalu, jangan menumpang di negeri sendiri. Di negeri sendiri jangan kita yang menumpang. Nah, dengan tingkat keahlian yang kita menjadi bagian sistem global, berarti kita menumpang di negeri sendiri. Perusahaan-perusahaan itu milik asing. Zamannya Pak Luhut dan Pak Jokowi itu di online 15.000 lebih proyek-proyek Cina di Indonesia. Coba itu. Standar mereka, gaji mereka standar internasional katanya begitu. Gaji orang Indonesia yang kerja di perusahaan Cina itu ya standar UMR. Ya tentu pembedaan itu upah itu membuat kita itu pening kepala ya. Ini negeri siapa sebenarnya? Ya kan? Dan ini harus diubah, bisa diubah dengan keputusan politik ya, tentang pentingnya presiden berikutnya itu memihak ya. Memihak siapa? Memihak orang-orang yang banyak, memihak rakyatnya sendiri, memihak Indonesia, memihak masyarakat Indonesia, memihak pengusaha Indonesia, memihak orang-orang yang lemah di antara orang-orang Indonesia, melindungi mereka, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, bumi air dilindungi, dan segenap tumpah darah Indonesia itu dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu yang dirumuskan oleh Bung Hatta ya. Sekarang bumi air itu dieksploitasi untuk orang-orang asing, dikeruk keluar nikelnya, emasnya, batu baranya, sekarang pasirnya, ya kan? Nah ini negeri apa sih? Kalau menurut saya inilah negeri Indonesia kita, yang kita urus bersama dengan cara memilih presiden yang memihak rakyat. Yang memihak rakyat siapa? Yang memihak rakyat banyak. Yang terasa aroma keberpihakan siapa? Ya kan? Ya harusnya dia bukan seorang pengusaha. Nanti kalau dia pengusaha menjadi presiden, menggabungkan pengusaha dengan penguasa, dia pasti terjadi benturan kepentingan, ya kan? Yang disebut conflict of interest. Dan dia akan mementingkan kelompoknya sendiri, teman-teman pengusahanya sendiri. Dan itu yang terjadi. Pak Jokowi adalah pengusaha sebelum jadi presiden, eksportir furniture ya. 15 tahun. Tentu semangat dagangnya itu yang kuat ya. Indonesia pun kan dijual, ditawar-tawarkan dengan cara yang murah ke investor-investor. Pak Prabowo sama dengan Pak Jokowi, satu tipe pedagang ya. Erlangga Hartarto sama pedagang. Ganjar sama, lebih suka dia dikelilingi oleh para oligar, ya kan? Oleh pedagang-pedagang di Jawa Tengah itu, Taipan di Jawa Tengah. Kasus Wadas, intimidasi penyerbuan terhadap desa Wadas demi satu tambang di sana, itu menunjukkan siapa Ganjar sesungguhnya. Jadi yang bisa dipilih satu-satunya siapa? Yang bukan pedagang, tapi seorang intelektual, ya kan? Siapa? Ya Anies Baswedan. Yang rekam jejaknya di Jakarta itu jelas ya, memihak kepentingan rakyat banyak, menghadapi kelompok-kelompok yang beragam itu dengan sikap yang setara, yang adil, diberikan peluang-peluang yang sama untuk kelompok-kelompok Kristen, Protestan, Islam, ya kan? Dia berorientasi bekerja, ngambil keputusan politik bukan berdasarkan
grup-grup atau kelompok-kelompok yang mendukungnya, tetapi dia berdasarkan common sense, berdasarkan regulasi, berdasarkan nilai-nilai keadilan kan gitu. Ada 4 kriteria yang diungkapkan. Bagaimana Anies Baswedan mengambil keputusan politik dalam konteks dia sebagai gubernur ya. Dan kita berharap dia tetap meneruskan sikapnya yang berusaha untuk menegakkan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam konteks yang lebih luas, yaitu sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya tentu ini satu pilihan-pilihan ya. Tapi kalau saya sebagai tukang donat itu suruh milih, ya dulu ya lebih baik saya milih Anies Baswedan kalau stoknya itu memang ada ya. Ya nggak mungkin ya saya milih Prabowo ya. Kalau dulu saya milih Prabowo ketika berhadapan di Jokowi, karena nggak ada pilihan lain kan, supaya channel saya berkembang kan itu. Iya, masa saya milih Jokowi, milih yang underdog, yaitu Prabowo. Apalagi dulu kita milih berdasarkan ijtima ulama, berdasarkan suara dari Habib Rizik Syihab ya kan itu ceritanya. Cerita masa lalu. Ya. Kita lebih suka melihat orang itu, lebih suka melihat masa depannya daripada masa lalunya. Dan kita lihat masa depannya. Masa depan adalah Anies Baswedan. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.